wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya di Sudut Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu yang mungkin bahasanya bukan tidak asing lagi, tapi mereka semua khususnya di Bogor ya tahu siapa Bang Al. Dia adalah Ketua Presidium Bogor Timur, Bang Al ya. Betul. Beliau alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di sela-sela kesibukannya dan kepadatan yang harus dia urus kemarin-kemarin itu. Apalagi sekarang menjelang pengesahan ya Bang? Iya. Pengesahan Botim. Tingkat pusat ya. Dan kohos kita Bang Amir Barat kebetulan bisa menyempatkan hadir, harusnya RW kita, cuman RW kita sibuk banget pokoknya. Oke, Bang Al. Sebelum kita mulai, mungkin untuk lebih jelasnya mungkin orang-orang awam juga nggak tahu siapa Bang Al, kan? Segala macamnya. Tinggal di Limus, Bang. Di Limus. Di Limus RW 06 nih warganya Pak Yudi. Ya? Pak Yudi warganya. Berat. Oke, kesibukan ini selain urusan Botim apa Bang? Ya biasa bisnis, kemudian masih ya jadi konsultan juga, kemudian ngajar ngaji. Seperti biasa. Iya, kebetulan almarhum guru ngaji juga dulu, almarhumah. Iya. Iya, warisan dari orang tua. Iya, siapa? Berapa bersaudara Bang? 6 saya. 6. Bakal anak yang ke? Terakhir. Terakhir, bontot Iya. berarti. Iya. Bontot, pikirannya visioner. Bentar lagi jadi bupati berarti. Amin. Oke, orang awam banyak yang tidak tahu apa sih daerah otonomi Bogor itu apa aja. Terus DOB Botim itu apa Bang? Karena kita kan berkaca dari kacamata orang awam gitu yang Ya. sekarang juga belum paham apa itu Botim. Bisa dijelaskan Bang? Ya, terima kasih sebelumnya buat RW 06 Limus, Desa Limus Nunggal yang sudah bikin konten. Mudah-mudahan bisa disaksikan banyak orang, khususnya warga RW 06. Kalau subscribe warga RW 06 ada berapa nih jumlahnya? Banyak pasti ya. Oh, kita baru 30. Karena baru ini, baru banget Pak. Ya, kalau disosialisasikan sama Pak RW mungkin setiap RT bergerak, insya Allah cepat ya. Amin. Baik, fokus kepada pertanyaan. DOB itu sebetulnya singkatan dari Daerah Otonomi Baru Bogor Timur yang memang kita usung dari 2014 atau 7 tahun yang lalu. Kita ingin menjadi daerah otonomi yang mandiri berpisah dari Kabupaten Induk atau Kabupaten Bogor. Ya kan? Kenapa kita ada ide dan mengusung perjuangan pemekaran Bogor Timur? Karena selain penduduknya yang sudah terlalu banyak atau overload, kemudian wilayah Kabupaten Bogor yang begitu luas sehingga tidak terjadinya efektivitas pelayanan publik. Ya kan? Bayangkan banyak keluhan masyarakat khususnya di Bogor Timur yang ada di Bojonggolor, Kecamatan Gunung Putri, kemudian yang di ujung Tanjung Sari berbatasan dengan Cianjur, di Sukamakmur dan seterusnya. Akses jalan ke Pemda itu bisa seharian. Jauh ya Bang? Ya jauh, belum lagi macetnya, belum lagi melewati beberapa kota kabupaten gitu kan. Dan belum tentu dalam mengurus satu urusan administratif di Pemda itu selesai 1-2 hari, bahkan bisa lama gitu kan. Nah ini nggak efektif dalam satu wilayah. Tentu kita mengharapkan mudahnya pelayanan kan gitu. Jadi dengan pemekaran ini minimal secara administratif lebih mudah Bang ya? Iya, efektif gitu pelayanan jauh-jauh publik. kita harus ke Pemda, sementara ini Iya. kan kayak ngurus BPJS, Iya. akte
kelahiran segala macam kita harus bayar pajak, kemudian ngurus samsat, ya kan, banyak sekali, semua terpusat di Cibinong. Cibinong semua. Iya. Gitu. Nah, mungkin begini Bang, artinya masyarakat umum pada yang luas gitu kan belum paham gitu. Sementara Bang Al juga kalau saya perhatiin melihat dari channelnya juga ya Persija Bogor Iya. itu juga terus sosialisasi nih dari 2014 tuh lumayan lama jalannya gitu. Makanya kalau tidak ada media yang mengekspos, tidak ada rubrik-rubrik pembahasan yang sering dibahas mungkin gitu ya. Iya. Orang awam mungkin nggak pernah tahu gitu Bang. Artinya yang tadi dibilang Bang Al bahwa kenapa harus pemekaran karena Jumlah penduduk yang sangat padat. Ya. Nah, sekarang gini, dari satu kabupaten Bogor deh, itu berapa wilayah sih Bang kalau boleh tahu? 40 kecamatan. 40 kecamatan. Iya, ada 427-an desa dan kelurahan. Ya kan? Dan penduduknya itu sudah 5, sekian juta lah penduduknya itu. Tuh. Sudah sangat padat ya. Padat Bang, pantesan perlu dimekarkan gitu kan. Sama kayak negara Singapura penduduknya. Miniaturnya mungkin ya Bogor ya. Negara ini penduduknya sama, Penduduknya sama, ya. dengan satu negara Singapura itu. Oke. Nah, sementara ini yang sudah dimekarkan di Kabupaten Bogor berapa kabupaten? Pertama ada Depok. Depok itu kan dulu gabung Kabupaten Bogor. Oke. Awalnya kota administratif, kemudian menjadi kota madya, ya kan. Ada lagi usulan Bogor Barat yang sudah lama, dan kemudian Bogor Timur. Nah, ini Bogor Timur yang sedang diproses. Prosesnya sudah 7 tahun. Hari ini usulannya sudah di pusat di Kemendagri. Nah, dan cepat ya. Amin. Amin. Nah, untuk ini nih Bang, kita mau sedikit tanya, langkah apa aja sih sebenarnya yang akan ditempuh agar dapat mensosialisasikan bahwa Botim ada pemekaran? Itu langkah-langkahnya apa aja gitu? Sebetulnya kemarin dengan disahkannya usulan pemekaran Bogor Timur yang sempat viral juga oleh Gubernur dan DPRD Provinsi, hampir seluruh media nasional kalau diklik itu tentang pemekaran Bogor Timur pasti keluar itu di googling gitu ya. Hampir seluruh media nasional, baik televisi, cetak maupun online itu sudah mempublish gitu ya. Nah, di luar dari itu kita juga pengurus pasti selain kita membuat ada konten YouTube channel Presiden Bogor Timur, kita juga sosialisasi ke desa-desa dan kecamatan khususnya di Bogor Timur gitu kan. Tetapi memang kadang berita politik atau sosial itu memang respon dari masyarakat yang menonton atau mencarinya itu kurang ketimbang berita infotainment, kemudian masalah seks dan masalah yang gaib-gaib gitu kan. Lebih cepat naik ya. Iya, memang masyarakat kita cek aja itu hobinya lebih banyak melihat hal yang demikian. Sementara konten-konten yang sifatnya politik, sosial dan edukasi jauh kadang-kadang penontonnya gitu. Ya harapan kita sih masyarakat berubah lah, ya kan? Artinya justru konten-konten edukasi yang lebih banyak ditonton ketimbang konten-konten yang tidak manfaat, gitu kan? Artinya mungkin pola pikir masyarakat bisa dikatakan jenuh nggak sih Bang? Artinya, aduh ngapain deh, toh kalau misalkan mekar aja gitu. Toh kita juga yang bakal menikmati. Kalau untuk mengikuti ya mungkin tidak nggak sekedar melihat doang ya. Mereka juga mempelajari, cuman nggak fokus banget kali Bang. Ya, tapi minimal semestinya tahu bahwa akan ada pemekaran Bogor Timur gitu. Nah, untuk Abang sendiri nih sebagai ketua presidium melihat respon dari masyarakat Bogor Timur sendiri tentang pemekaran Bogor Timur ini bagaimana Pak? Alhamdulillah sejauh ini seluruh masyarakat Bogor Timur itu mendukung perjuangan pemekaran ini, ya kan? Kenapa? Karena memang mereka sendiri yang akan merasakan pentingnya atau hikmah daripada pemekaran sebuah daerah otonomi baru gitu.
khususnya pelayanan saja dulu gitu. Maka sejauh ini 75 desa masyarakatnya itu semua mendukung dan selalu bertanya tentang update sejauh mana perjuangan pemekaran Bogor Timur itu sendiri gitu. Jadi kalau di persentase itu sekitar 8 sampai 90% Pendukung. Bogor Timur sudah mendukung gitu. Sangat antusias. Tinggal pemerintah pusat aja nih ya kalau gitu ya. Tinggal, Iya. iya, tinggal pemerintah pusat aja. Nah, oke. Sekarang nih kan artinya kalau ada pemekaran berarti kan ada penilaian, Bang. Mhm. Ya, artinya penilaian apa aja sih nih sebenarnya yang mana tahu masyarakat juga ikut berkontribusi nih, Bang, tentang Ya. lingkungan apa segala macamnya gitu kan, atau mungkin dari wirausaha segala macamnya kan mungkin ada syarat-syarat tertentu gitu kan. Ya. Kira-kira apa sih, Bang, syaratnya itu? Yang pertama, sesuai dengan undang-undang, syarat pemekaran satu wilayah itu minimal itu ada 5 kecamatan 5 kecamatan. untuk kabupaten ya. Kalau kota itu cukup 3 minimal. Nah, kita sudah ada 7 kecamatan, sudah cukup. Kemudian ada lagi tentang potensi wilayah, ya kan, tentang PAD atau pendapatan asli daerah. Ya kan, ketiga ada lagi tentang pendidikan atau SDM-nya. Nah, itu menjadi syarat-syarat mutlak menurut undang-undang untuk bisa menjadi pemekaran satu wilayah. Kenapa? Karena jangan sampai pemekaran satu wilayah malah menjadikan gagal, gitu kan. Ada beberapa DOB yang dikatakan gagal. Kenapa? Karena PAD-nya tidak bisa bertambah, tidak bertumbuh gitu. Artinya selalu dibantu oleh pemerintah pusat dan provinsi ataupun induknya gitu. Jadi nggak berkembang ya, ada, tapi dia nggak Ada. coba ngembangin wilayah itu ya, Bang. Iya, kadang-kadang dipaksakan, jumlah penduduknya juga kadang-kadang kurang gitu kan. Kemudian potensi daerahnya sendiri juga kurang gitu. Nah, itu yang bisa dikatakan gagal DOB-nya gitu. Nah, sementara Bogor Timur sudah melampaui itu semua. PAD-nya besar, kemudian jumlah penduduknya juga padat, 1,3 juta jiwa, jumlah desa 75, jumlah kecamatan 7, bahkan ini kalau kita mekarkan lagi kecamatan dan desa pun masih bisa bertambah banyak kita. Gitu. Artinya bisa digaris lurusin gini nggak, Bang? Bogor Timur itu pendapatan per kapitanya mungkin lebih tinggi ya dibanding Iya. kabupaten lain, bisa gitu ya? Dibanding wilayah Bogor yang lain gitu. Oke, berarti kawasan industri juga sangat potensial di Bogor. Sangat. Kita ada 3 kecamatan yang paling tinggi ya di Kabupaten Bogor. Ada Kecamatan Gunung Putri, Kecamatan Cilengsi, dan Kelapa Nunggal. Itu penyumbang PAD terbesar, 3 besar di Kabupaten Bogor. Bogor ya. Iya. Oke. Nah, sementara itu kan balik lagi nih ya. Apa sih kendalanya ya, Bang? Saat ini apa sih kendalanya? Sedangkan tadi 5 syarat itu sudah memenuhi nih, ya kan? Iya. Saya lihat juga di artikel bahwa kemarin sempat ada sidang di DPR bareng Iya. sama Indramayu kalau nggak salah ya. Indramayu Barat ya. Indramayu Barat itu kan sudah sampai Ridwan Kamil juga sudah mengeluarkan statement bahwa daerah otonomi baru Bogor Timur itu sangat layak. Sangat layak. Dibenarkan kan, Betul. kemarin ada artikel seperti itu. Kendalanya apa nih, Bang, sekarang, Bang? Tinggal apa sih? Padahal tinggal maju selangkah doang gitu udah jadi gitu. Cuman nih kita nih semua nunggu gitu. Apa karena SDM-nya yang belum siap atau Iya. secara ekonominya yang belum siap, Iya. ya kan? Ya, kita secara ekonomi cukup, secara SDM kita potensinya sudah mampu. Itu hasil kajian dan ilmiah. Artinya bisa dipertanggungjawabkan, ya kan, bukan ngarang atau ngada-ngada. Jadi kendala yang kita hadapi hari ini adalah tentang goodwill atau keinginan dari pemerintah pusat sendiri untuk mencabut moratorium tentang pemekaran satu wilayah, ya kan? Jadi ketika moratorium itu dicabut oleh pemerintah pusat, dalam hal ini presiden, selesai sebetulnya, finish langkah kita, gitu kan? Maka dari itu ketakutan pemerintah pusat hari ini karena terlalu banyaknya DOB yang diusulkan, ada 200-an lebih gitu kan.
takut menjadi beban itu kan APBN. Baru gitu ya. Bukan beban dari pusat karena nanti pusat membiayai katanya kan Kan begitu. ada APBN tertentu ya buat Ya. kan namanya otonomi baru kan pasti ada gedung segala macam. Ada dana alokasi khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat. Iya, Gitu kalau kan. kemarin saya baca itu sampai 20 M ya Bang ya. Ya bisa lebih. Itu dan juga kendala lagi adalah situasi pandemi. Itu. Akan tetapi kita terus memberikan solusi dan meyakinkan terus Presiden dan pemerintah pusat bahwa di wilayah Jawa Barat khususnya kita Bogor ini memang pemekaran adalah suatu kebutuhan gitu kan, bukan kita meminta tanpa alasan gitu kan, tapi Bogor Timur pemekaran itu sebagai sebuah kebutuhan dan kita yakinkan pemerintah pusat cukup membuka moratorium parsial, tidak membuka moratorium keseluruhan, artinya bisa menekan usulan-usulan DOB yang lain dengan kriteria-kriteria yang cukup ketat ya. Contohnya tadi PAD-nya tinggi, kemudian penduduknya padat, ya kan, potensi wilayahnya juga oke, sesuai undang-undang. Sebetulnya itu udah bisa membatasi lajunya usulan DOB. Dan kalau Bogor Timur jelas dari wilayah Jawa Barat yang lain pun kita PAD-nya terbesar dari calon daerah otonomi baru yang diusulkan ke pusat gitu. Artinya kan harusnya sudah cukup layak ya Bang ya. Sangat layak. Mungkin pemikiran pemerintah karena sorry nih pengen ibu kota baru gitu, bisa nggak sih dikatakan seperti itu Bang? Kita juga kan butuh beberapa ratus triliun kan memindahkan DKI ke Kalimantan. sementara DOB yang lain juga ngantri nih arsipnya nih, ayo dong kapan kita disain. Sebetulnya saya lebih tertarik pemerintah ibu kota RI itu dijonggol, ya kan, sesuai dengan yang dicanangkan oleh Presiden Soeharto dulu. Iya dulu sempat ada Iya kan? itu tuh. Artinya jarak tidak terlalu jauh, ya kan, daerahnya juga stabil. Tentu juga Presiden Soeharto pada saat itu berdasarkan hasil kajian yang mantap gitu kan. Malah kita memberikan alternatif, solusi. Udah kabupaten ibu kota negara Republik Indonesia dijonggol aja di Bogor Timur, ya kan. Itu lebih top lagi sebetulnya. Kalimantan jauh kita. Jauh. Iya, mau Ada apa ya, semacam terobosan baru. Sementara sampai saat ini Kalimantan juga masih daerah rawan bencana. Iya, kan kemarin dikatakan nggak banjir, ternyata banjir juga. Nah, kalau jonggol itu nggak pernah banjir, nggak pernah longsor, nggak pernah gempa bumi, Iya, aman lah gitu ya. aman. Makanya ya Jonggol itu layak jadi kabupaten lagi, jadi ibu kota negara. Iya, Harusnya. gitu. Makanya orang Bogor Timur harus berbangga nih kalau Jonggol bisa jadi ibu kota negara. Ya kan? Siap-siap. Bogor Timur dengan sendirinya berdiri sendiri nih kalau Iya, terangkat. Iya. Ya posisinya seperti DKI nanti kan, daerah khusus ibu kota gitu. Nah, setelah misalnya pemekaran ini dikabulkan sama Presiden, pemerintah pusat lah. Ya. Apa nih kira-kira yang didapat dari daerah otonom baru itu? Gitu? Untuk masyarakat ya. Iya, untuk masyarakatnya khususnya gitu. Iya, yang pertama tadi saya tegaskan kembali kepada efektivitas pelayanan publik. Ya kan, pelayanan publik menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Contoh real hari ini kita sudah punya kantor BPN sendiri, kantor BPN Bogor Timur yang ada di Cilengsi. Urusan pertanahan kita tidak perlu lagi jauh-jauh ke Cibinong, ya kan, BPN Kabupaten Bogor. Hari ini masyarakat di Bogor Timur ngurus masalah hak tanah ataupun sertifikatan itu cukup di Cilengsi, dekat, ya kan, dan lebih cepat. Apalagi hari ini kepala BPN yang baru ini Pak Andi Sugandi mencanangkan gerakan PTSL atau pensertifikatan massal ini, ya, dimulai dari Desa Warga Jaya itu 4.000 bidang per desa, bayangkan tuh, ya kan, dan itu jelas cuman hanya biaya 150.000 aja Sudah dapat sertifikat. sudah dapat sertifikat, dan itu cukup 2 bulan
Ya, selama ini orang ngurus sertifikat ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun, nggak beres-beres loh. Makanya banyak di wilayah Bogor Timur ini tanah itu masih AJB. Masih AJB, masih giri, karena takut. Pertama biayanya mahal, kedua lamanya minta ampun. Benar. Ya kan? Bayangkan tuh waktu BPN Bogor Timur belum terbentuk. Waduh, itu antrian di Kabupaten Bogor BPN, mobil yang parkirnya luar biasa panjang, ya kan? Dan ngurus sertifikat itu tahunan, ada yang lebih dari 5 tahun gitu. Perlu sabarnya ekstra. Tapi kalau dilihat dari sistem kepemerintahannya, sebenarnya kita sudah punya pemerintahan kecil di Bogor Timur ini. Gitu. Iya, jadi dipersiapkan. Nanti Samsat Bogor Timur, nanti ada Polres di Bogor Timur. Nah, jadi banyak sekali manfaat dan keuntungan yang didapat oleh masyarakat Bogor Timur ketika Bogor Timur mekar. Ya kan, tadi dari segi pelayanan jelas semua lebih dekat. Kedua, ada pemerataan kesejahteraan. Ya kan, hari ini kita bisa lihat bagaimana pembangunan di Jonggol, Tanjung Sari, Sukamakmur, Caryo itu begitu lambat. Wah, bener parah. Ya kan, Gunung Putri itu begitu lambat. Ya, sampai Gunung Putri GOR aja nggak punya. Benar. Ya, gedung serbaguna tidak punya. Ironis, padahal penyumbang PAD terbesar loh Kecamatan Gunung Putri. Iya, secara industrial ya. Iya, Dan di Gunung Putri itu juga ada kendala masalah air bersih. asal air bersih, kebanjiran terus yang di Bojong, ya kan, Bojong Kulur. Ulur kemarin tuh. Tuh, nggak pantas. Kecamatan Gunung Putri saya katakan penyumbang PAD terbesar Kecamatan Gunung Putri dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Benar-benar. Nggak pantas kalau Kecamatan Gunung Putri nggak punya pasar milik rakyat, nggak punya GOR. Ya, baru mungkin tahun ini dicanangkan nih. Di Gunung Putri ada GOR, ada SMP negeri. Dan saya rasa itu sangat terlambat. Berarti persiapan untuk pemekaran ini pelan-pelan sudah disiapkan nih. Sudah disiapkan oleh Kabupaten Induk ya, Kabupaten Bogor. Alhamdulillahnya Bupati kita, Ibu Ade Yasin, itu mensupport dan mendukung pemekaran Bogor Timur. Berbeda dengan daerah-daerah lain yang bupatinya tidak mendukung, bahkan tidak mau tanda tangan gitu. Karena mungkin mikirnya, aduh gue kehilangan. Ya. Iya, karena berpikir Mungkin di daerah gitu kan. karena bupatinya tidak visioner, ya kan, berpikirnya sempit semata-mata karena persoalan ya tadi tidak mau berbagi kue anggaran gitu. Berbeda dengan Bupati Kabupaten Bogor, Bu Ade Yasin, beliau mendukung, mau berbagi karena memang ya kalau kita memimpin tujuannya untuk mensejahterakan rakyat ya apa yang menjadi aspirasi masyarakat harusnya ditampung gitu. Kemarin juga sampai ngawal ya Bang ya? Sampai ngawal. Ikut. Diskusi segala macam. Bupati ikut di Jarang ada provinsi yang itu. Bang. Biasanya kan ada canangan pemekaran aja mungkin baper ada kali Bang ya. Iya, bahkan menolak, tidak mau tanda tangan. Itu masalah cuman bagus deh. Bu Ade tolong lah. Di lobi lagi kan. Ya kan? Jadi banyak. Pemerintah pusatnya tolong di lobi ya kan. Kita pengen jadi kota nih. Jadi banyak sekali manfaat untuk masyarakat, ya kan, pelayanan lebih dekat, pembangunan juga lebih cepat, ya kan. Ketika Jonggol Jonggol yang ditetapkan menjadi Pemda atau jadi ibu kota Bogor Timur, itu otomatis pesat tuh, ya kan. Pembangunan di Jonggol akan pesat, kemudian ya mungkin harga jual lahan juga di sana akan lebih cepat naik gitu. Iya, tapi sekarang juga Udah kalau lumayan. kita lihat secara otonomi daerah, Jonggol agak meningkat karena sekarang banyak wisata di sana Bang. Ya, dari potensi wisata iya, tetapi tadi yang saya bilang sarana prasarana itu masih minim. Iya, benar sih, Itu. Memang kita lihat kita sering lah keluar malam ya. Kalong ya Bang ya. Di Bogor Timur ini cukup luar biasa ya. Dan untuk prasarana jalan aja kita bisa tahu sendiri lah itu bukan Iya. rahasia publik lagi. Hancur banyak Ya. jalanan. Terus untuk tingkat keamanan pun kita masih Ya, minim. betul. Penerangan jalan masih minim gitu Betul. kan. Nah mungkin harapan masyarakat Bogor Timur nih apabila nanti Bogor Timur ini Mekar, akan mekar, otomatis itu, Mas. Jadi pembangunan akan lebih cepat, ya kan, termasuk tadi penerangan jalan-jalan desa, ya kan, kemudian saluran atau drainase itu pasti akan cepat terbangun. Berbeda dengan hari ini,
walaupun kita penyumbang PAD terbesar seperti Gunung Putri, Cilengsi, Kelapa Nunggal, tetapi kembalinya itu tidak bulat lagi ke kita karena harus dibagi ke 40 kecamatan. Wilayah tertentu ya. Nah, itu. Sementara kita yang punya pemasukan besar malah dapatnya Dibagi rata dibagi rata. ke 40 kecamatan gitu. Kopi dulu bang. Kopi dulu. Kopi dulu biar tegang. Biar otaknya encer. Sponsor nih, Super O2 nih, Pak Eko, makasih Pak Eko. Wih. Berarti untuk wisata nih, kebetulan saya suka jalan gitu kan. Ada berapa tempat wisata sih yang mungkin teman-teman sudut podcast juga belum tahu nih bang? Di Bogor Timur tuh khususnya ya, di Bogor Timur, aduh banyak wisata apa enggak sih bang? Di Bogor Timur itu wisata yang sudah resmi dibuka sudah 30 lebih ya. Itu dari mulai buat wisata keluarga, kemudian wisata yang alam gitu kan, air terjun, kemudian kolam renang, kebun, itu banyak sekali. Ya kan, selain dari Taman Buah Mekarsari yang dari awal sudah ada gitu kan. Karena awalnya kan memang orang Iya. pernah Mekarsari. Ya. Dan masih banyak lagi potensi-potensi atau potensi wisata yang belum tereksplorasi dengan baik. Oke, Iya. kayak Gua Lalai ya bang? Gua Lalai, Kelapa Nunggal, ya kan. Kemudian banyak curug air terjun di sekitaran Sukamakmur itu, ya Cipaminggis kan. ya? Selain Cipaminggis dan Ciherang, masih banyak curug-curug atau air terjun yang belum dirawat, ya kan, dieksplorasi itu. Bicara tentang wisata, nah daerah sana sementara kita belum disahkan untuk pemekaran, yang mengelola apakah dari pihak perhutani kah atau sementara ini warga sekitar yang kerjasama ya gitu, atau ada Iya. pihak swasta di luar bang? Yang pertama ada dari perhutani sendiri, dari LMDH-nya, Lembaga Masyarakat Hutannya gitu kan. Kemudian yang kedua ada swasta yang bekerja sama dengan perhutani. Ketiga ada yang swasta murni gitu. Dan ini saya rasa karena selain program Bupati gitu ya, Bogor ini kan sport city and tourism. Artinya memang concern selain buat olahraga juga buat tempat tujuan wisata gitu. Nah, terakhir kemarin kita dengan Bupati ke Villa Kayangan di Sukamakmur, itu juga pelopor ya, punya sahabat saya itu Villa Kayangan itu pelopor untuk tujuan wisata di Sukamakmur, sehingga geliat wisata di sekitarnya itu bermunculan hari ini. Iya benar, dulunya Sukamakmur, ya mohon maaf bang ya, Iya. nggak ada yang tahu bro. Nggak ada yang tahu. Villa Kayangan, orang taunya mungkin dulu awalnya Puncak. Cipaminggis kali ya, sama Puncak 2 bang ya. Paling tahu Puncak. Sekarang main ke sono, Rame banget. rame banget. Lebaran 6 jam naik kata kalau bisa-bisa. Parah gitu. Artinya kan mungkin dengan didorongnya otonom baru ini, objek-objek wisata seperti itu mungkin lebih terekspos lagi bang ya. Iya, Sarana prasarananya lebih menunjang lagi gitu. kita ada Gunung Batu ya kan. Itu juga orang banyak yang tahu gitu. Tapi perawatan, maintain itu masih kurang, eksplorasinya kurang ya. Emang bener sih, mungkin ya tadi terkendala. Mungkin dengan adanya sudut podcast ini, pemerintah pusat bisa mendengar aspirasi kita mewakili masyarakat Bogor Timur Iya, agar pemekaran itu cepat terlaksana cepat terrealisasi. dan bisa masyarakat juga bisa merasakan manfaat-manfaatnya gitu. Ya mungkin kan ya, cukup lama juga bang, 2014. 2014. 2014. Bang Ali dulu LSM 1 bang ya? Iya, awalnya LSM 1. Segala macem, sekarang sampai ya masa sih, ayolah, tolonglah Pak Jokowi segala diketok palunya lah, biar tempat kita ini bisa naik juga. Oke, artinya setelah pemekaran kan pasti ada wilayah untuk kepemerintahan. Itu di mana bang? Jonggol tepatnya. Jonggolnya di? Di belakang Citra Indah itu. Oh, di juga. Iya, ada Basarnas ya belah sananya ya? iya. Oke. Di situ ada nama desa yang depannya singa, tuh kan? Karena singa selain daripada raja hutan, ya kan, simbol dari raja hutan, ternyata memiliki arti yang luas juga. Apa tuh bang?
Iya, kita itu nanti pusat pemerintahnya di Desa Singa itu. Wih. Gitu. Kan dulu kalau Jabar kan wakilnya Dede Yusuf kan Macan. Macan. Singa, berarti di atasnya ya kan. Keren lah. Sama-sama Jabar gitu. Dan secara geografis, Bogor Timur, letak Jonggol itu ada di tengah. Oke. Jadi Dikelilingi oleh 6 sentral ya. ya, Oh. dikelilingi 6 kecamatan gitu. Jadi Kecamatan gini Bang, kan ada 7 ya kecamatan. Nah, masing-masing kecamatan kan punya pengelolaan tata kelola pemerintahan juga. Artinya setelah ini pemekaran, konsepnya bakal seperti apa nih? Apakah kita mengcopy yang sudah ada atau kita bikin konsep baru? pasti di dalam persiapan kita masih mengikuti konsep induk ya. Karena masih dalam RPJMD atau Rencana Program Jangka Menengah Daerah. Tetapi setelah itu tentu kita kembali kepada visi pemimpinnya. Dan Presidium Bogor Timur juga memberikan masukan dan kontribusi kepada Bapeda hari ini atau Badan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor di dalam merencanakan visi Bogor Timur ini seperti letak kawasan industri, tempat wisata, kemudian pusat pemerintahan, kemudian universitas, itu pun plot-plotnya atau rancangan-rancangannya sudah kita usulkan ke pemerintah induk pada saat ini Kabupaten Bogor gitu. Tentu pasti akan banyak progres dan perubahan ke depan ya kan, menyangkut visi misi Bogor Timur itu sendiri yang kita brand sebagai kota satelit atau kota penghubung ya kan, di mana Bogor Timur dikelilingi oleh Jakarta, Depok, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Purwakarta, Kerawang, dan Cianjur. Gitu. Itu kota penghubung. Setelah jadi pemekaran nih, ada perubahan yang signifikan untuk kawasan industri, kawasan perumahan, kawasan pariwisata, di kota-kotakin mungkin. Iya, kita sudah canangkan itu di Jonggol sebagai pusat pemerintahan. Ada juga kawasan industri 500 hektar di Kecamatan Jonggol. Kemudian ada lumbung pangan kita, ada pusat-pusat wisata seperti di Sukamakmur, Kecamatan Cariu, dan juga yang di ujung Tanjung Sari, ya kan? Nah, itu udah terplotting sebetulnya alamiah, tetapi kita juga akan pertahankan gitu. Jangan sampai sawah kita habis ke depannya gitu kan, karena pesatnya industrialisasi tadi. Benar, kadang gitu Bang ya, mentang-mentang kita sudah artikanlah sudah disahkan ya untuk menjadi daerah otonomi baru, akhirnya dimekarkan, kadang kita hilap bahwa ini loh tanah garapan, ini loh untuk industrial. Kadang tanah garapan pun bisa jadi perumahan sekarang gitu loh. Ya. Yang dikhawatirkan mungkin seperti itu ya, makanya Nanti hasilnya akan tidak ada lagi tanah serapan atau Iya. nah itu kan jadi Banjir yang PR muncul. besar gitu. Nah, kedepannya nih Bang, visi misinya untuk buat tim ke depan apa nih Bang? Presidium atau ini nih? Baru nanti ke personal. Iya, hari ini kita sudah menjalin komunikasi, beraudiensi dengan para tokoh-tokoh nasional. Dalam hal ini tentu pemangku kebijakan ya, ada Presiden, kemudian Ketua DPR RI, kemudian DPD RI, kemudian Ketua Komisi 2 DPR RI, ada lagi Kemendagri. Nah, ini juga Wakil Presiden. Ini tokoh-tokoh sentral yang punya kewenangan untuk bisa mencabut moratorium atau mempengaruhi Presiden bisa segera mengesahkan pemekaran Bogor Timur gitu. Nah, ini sedang kita bangun komunikasi lewat jalur kita gitu kan. Kita ingin audiensi juga, kita ingin publish juga hasil pertemuan kita agar masyarakat juga tahu ya kan, bahwa gerakan kita terus berjalan. Selain daripada itu, kita juga sama buat konten juga, mengangkat tema-tema yang berkembang di Bogor Timur agar bisa ada solusi dan menjadi saran untuk pemerintah yang terjadi selama ini, termasuk kemarin kasus pertanahan di Sentul gitu kan. Lagi rame tuh. Ya, kasus pendidikan gitu kan, belajar daring, itu kita buat
diskusinya, talk show-nya gitu, agar bisa menjadi koreksi dan masukan untuk pemerintah, baik di pusat ataupun daerah gitu. Oke. Tadi kan dari sejarah organisasi, nah Ya. sekarang lebih intim lagi bang, Secara personal. secara personal. Bang Al sendiri kan ya sekarang sudah beristri, anak 2, 3, 5. 5 kan. Orang berpikir, aduh, lu ngapain sih ngurusin beginian? Kenapa Iya. ngurus anak bini aja Iya. udah anteng-anteng nyari duit yang benar gitu segala macam, punya apa usaha yang proper lah gitu. Ngapain gitu bang? Timbulnya rasa ingin tuh apa itu? Iya, karena memang pertama saya lahir atau dibentuk oleh orang tua yang memang aktivis juga gitu kan. Orang tua juga seorang pendidik, pengajar, dan aktivis juga. Itu mempengaruhi juga darah perjuangan di kita gitu kan. Kedua, memang saya juga kuliah di bidang sosial tahun 98 lalu, ya itu menjadi langkah hidup kita juga ke depan. Artinya saya kadang-kadang memang nggak enak diam kalau ya tadi keadaan sosial timpang gitu kan, persoalan tumpang tindih, dan rata-rata memang banyak orang minta solusi dan saran ke saya gitu, sehingga ya mungkin tadi karena nggak lepas dari pergerakan kita sampai dengan saat ini, sehingga banyak orang konsultasi dan minta bantuan ya ketika ada persoalan, baik itu kesulitan di birokrasi, kesulitan di persoalan hukum gitu kan. Nah, kadang-kadang kita bantu, tetapi kita juga pasti fokus ya, anak-anak baik, sekolah semua gitu kan, bisnis juga tetap jalan. Ini persoalan pintar-pintar kita membagi waktu gitu. Sekarang gini bang, artinya kan kalau sudah dimakamkan pasti ada LBH bang. Ya, Artinya kalau misalkan ada kasus, katakanlah contohnya ada sengketa lahan apa segimana Iya. segala macam gitu kan. Kira-kira dari Bogor Timur sendiri apakah memfasilitasi LBH tersebut atau gimana bang? kita sudah punya LBH Bogor Timur hari ini, ya kan. Jadi Presidium Bogor Timur punya sayap-sayap organisasi atau badan-badan otonom. Ada Sri Kandi Pejuang Bogor Timur khusus untuk mama tuh, kelompok perempuan, ya kan. Ada LBH Bogor Timur khusus menangani persoalan bantuan hukum atau advokasi kepada masyarakat yang memerlukan. Ada lagi Lembaga Adat Musyawarah Bogor Timur yang kedepannya nanti melis, ya kan, adat dan kebudayaan yang ada di Bogor Timur, dan tentu menjaganya juga gitu kan. Ada lagi kita Satgas atau Kokastim, Komando Khas Bogor Timur, ya kan. Jadi ada beberapa sayap-sayap organisasi yang kita bentuk yang nantinya akan sesuai dengan tupoksinya, mereka akan bekerja bergabung bersama-sama masyarakat gitu. Untuk masalah organisasi tadi tuh, Ya. apakah mereka pergerakannya ada yang mantau atau ada yang mengontrol, atau memang mereka dibebaskan ini karena nanti setelah terjadinya pemekaran, Ya. takutnya nih ada tanda kutip nih di Gua dari organisasi. awal Nah, gimana gitu kan. apakah dari awalnya dibentuk itu sudah ada perundingan? Kita kan Lahirnya lembaga-lembaga itu sesuai dengan SK Ketua Umum Presidium dan Sekjen Presidium Bogor Timur, ya kan. Artinya tupoksi mereka jelas dan mereka melaporkan setiap berkala, sehingga kita juga ada evaluasi atas pergerakan atau kegiatan organisasi lembaga otonom tersebut gitu. Nah artinya kan yang dikhawatirkan kan seperti itu bang. Kadang ya kita bukan tanda kutip menyemooh ya. Iya. Artinya Iya. kan kalau sudah ada peraturan itu, apalagi sudah terbentuk beberapa katakanlah bagian ya, bagian dalam organisasi itu, jadi masyarakat juga bisa diedukasi juga nih bang. Iya. Yang pertama jangan takut. Iya. Kalau ada ini kita bakal ada bantuan hukumnya juga. Ada LBH. Segala macam. Terus juga bakal ada yang tadi dibilang Bang Al kan, ada beberapa item yang memang mungkin meringankan masyarakat ya. Iya. kembali lagi ke masalah pemekaran nih. Ini kan kita sama-sama tahu nih menjelang 2024. Mungkin nggak pemekaran ini di bawah 2024
bisa dikabulkan Iya, gitu loh. waktunya ya, Iya. atau setelah atau sebelum gitu ya. Kalau setelah 2024 kan pemimpin berubah nih. Ya. Akhirnya berubah lagi nih, ya kan? Benar. Akhirnya kita punya PR lagi, ulang lagi. Lambat dari awal. lagi. Nah, apakah ada target dari Presidium sendiri untuk menggenjot nih supaya jangan sampai 2024 nih? Iya. Iya, kalau target perjuangan ya kan pasti kita ingin optimal ya. Cita-cita kita harus tinggi ya kan, nggak boleh rendah. Maka memang sesuai dengan hasil raker kemarin, Presiden Bogor Timur menargetkan bahwa kita bisa mekar sebelum 2024. Begitu. Lebih cepat lebih baik ya. Bang. Ya, karena memang momentum konstelasi politik setiap menjelang pemilu tentu memang selalu ada kejutan-kejutan gitu. Maka bukan tidak mungkin Presiden dan Wakil Presiden mengambil langkah untuk bisa memekarkan Bogor Timur kan gitu. Nah, oke, terakhir nih Pak. Buat edukasi ke teman-teman yang lain, closing statementnya apa nih Bang? Buat Bogor Timur dan kalian podcast kita nih. Biar masyarakat juga tahu apa misi-misinya tadi sudah dijelaskan. Ya. Kan? Masyarakat tidak perlu takut dengan adanya organisasi yang tadi Bang Al ceritakan, karena mereka sudah ada yang mantau dan tidak semena-mena kerjanya gitu. Ya. Iya, yang pertama usia kita pasti lebih pendek lah daripada usia perjuangan Republik ataupun wilayah kita gitu kan. Jarang lah orang yang sekarang hidup sampai 100 tahun ya kan. Tetapi kalau orang-orang yang berjuang itu seperti founding father kita, mereka akan selalu harum dan dikenang namanya. Kenapa? Karena manusia mati itu pasti meninggalkan nama. Ya kan? Seperti Bung Karno, seperti Muhammad Yamin, seperti banyaklah pejuang-pejuang kita yang hari ini menjadi nama jalan, nama gedung, dikenang terus sepanjang masa. Apalagi Rasulullah, ya kan, Nabi Muhammad, karena seluruh hidupnya totalitas diabdikan untuk perjuangan umatnya gitu kan, sehingga selalu dikenang dan menjadi panutan. Ya, itu kan kiblat daripada idola kita kan gitu. Ya mungkin kita bisa mengambil beberapa persennya lah daripada contoh-contoh para pejuang itu gitu kan. Ya harapan saya Bogor Timur bisa menjadi sejarah kehidupan saya ya kan, dimana kita bisa mengabdikan diri kita untuk membangun satu wilayah yang benar-benar tujuannya ingin memudahkan pelayanan masyarakat dan pemerataan kesejahteraan untuk masyarakat. Kemudian saya juga punya jargon atau falsafah hidup bahwa pejuang kebenaran akan mendapatkan jalan dan pendukungnya sendiri. Amin. Nah, itu jargon kita tuh. Mantap. Ya kan? Agar bisa diingat buat teman-teman muda atau masyarakat siapapun, jangan takut untuk menyuarakan kebenaran atau memperjuangkan satu kebenaran. Kenapa? Karena pejuang kebenaran pasti akan mendapatkan jalan dan pendukungnya sendiri. Begitu. Mantap. Terima kasih sekali lagi Bang Al sudah menyempatkan hadir nih ya ke konten kita. Mudah-mudahan aspirasinya masyarakat pada umumnya bisa tersampaikan dan mudah-mudahan juga segera Ya. ya Amin. kan, Iya. dimekarkan Bogor Timur. Bogor Timur agar mekar. juga bisa lebih berkembang lagi. Semoga ini nyampe ya ke pemerintah pusat. Asal di-share aja Pak RW ke pejabat-pejabat. Si masyarakat Bogor Timur sebenarnya ingin membuktikan nih, Kita mampu kita mampu berdiri sendiri, berdiri sendiri, menjadi kita kabupaten akan yang mampu maju. menjadi kota yang Maju ya. bisa diperhitungkan lah gitu di wilayah Bogor khususnya. Oke. Oke, terima kasih. Sekali lagi tetap nonton terus channel kita di Sumber Podcast dan dengan narasumber yang lainnya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.